ya, jumpa lagi di Ngobam, ngobrol bareng mahasiswa. Loh, kenapa kamu kok buka? Lah, kita tadi kan tamu. Iya. Terus gimana dia? Ayo kita panggil. Panggil? Ya. Panggil ya? Ya. Loh, dari mana? Dari mana? Aku barusan Kevin ini tadi. Kok ngajak-ngajak? Lah, aku kok tiba-tiba sampai di sini. Iya. Aduh, mana belum ganti baju lagi. Ganti baju dulu. Kayaknya perlu ganti baju dulu. Oke. Akhirnya. Nggak pengap. Berubah Ini juga. tadi kebetulan aku lagi Kevin sama teman-teman aku. Iya. Ya. Nah, terus nggak tahu tiba-tiba siapa yang manggil aku ke sini. Saya. Tuh. Berdua. Oh. Saya tamu, nggak ada orang di sini Iya. tadi. Di sini tadi nggak ada Iya, orang. nggak orang. ada. Harusnya itu ada. Ada pengganti saya seharusnya. Oh, Ya. Siapa iya. itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi tidak apa-apa. Kali ini teman-teman Ngobam ya, kita ketemu lagi di Ngobam, ngobrol bareng mahasiswa Asia, dan kita kedatangan tamu mahasiswa dari organisasi Aspal, Asia Pecinta Alam ya, bukan aspal jalan ya. Iya. Jadi ini khusus untuk kalian ya, sobat Asia yang suka atau punya hobi naik turun gunung, keluar masuk hutan sampai nguras laut, nanti bisa gabung di sini ya. Oke. Boleh. Nah, sebelum kita kenal lebih jauh dengan dua personil ini ya dari Aspal, kita simak dulu video yang satu ini. Aspal adalah non-profit organisasi yang bergerak di bidang pecinta alaman yang sudah berdiri pada tanggal 29 Mei 2005. Aspal sendiri memiliki 4 divisi. Yang pertama, divisi mountaineering atau yang biasa disebut gunung hutan. Yang kedua, divisi alam jeram atau yang biasa disebut rafting. Yang ketiga, divisi rock climbing atau panjat tebing. Yang keempat, divisi caving. Oke, itu tadi video dari Aspal ya, Asia Pecinta Alam. Nah, kita sekarang kedatangan tamu mahasiswa dan langsung aja kita kenalan seperti apa sih Aspal itu ya. Lebih jauh lagi kita
kenalin satu-satu. Oke, Siap. silakan. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Baik ya. Iya. Boleh kenalan dulu sama sobat-sobat Asia. Oh, iya. Mulai dari yang cewek dulu. Oh, Ladies iya. first ya. Iya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Lukina Dila Putri. Saya di sini selaku wakil ketua umum dari Aspal Asia Pecinta Alam. Oke. Dan perkenalkan nama saya Ferindra Pradana. Saya sebagai ketua umum Aspal periode 2020-2021. Oke ya, ini dia dua personil atau dua pengurus dari Aspal Asia Pecinta Alam. Ada ketuanya Ferry dan juga wakilnya Lucky. Lucky. Saya panggilnya Lucky ya. Iya. Oke. Nah, soalnya saya takut nanti salah sebut ya. Ini kan biasanya namanya cowok ya. Iya. Oke. Nah, tadi kabarnya baik-baik aja. Alhamdulillah Terus baik. Sekarang kuliah masih jalan ya? Jalan. Alhamdulillah masih Jalan jalan. lancar. Jalan Iya. ya, masih online, masih Online. Iya, masih online. protokol kesehatan ya. Oke, nah karena kuliahnya ini online, berarti kegiatan untuk Aspal sendiri gimana? Tetap jalan dong. Tetap jalan ya, Iya. tetap jalan walaupun pakai online juga nggak? Karena gimana ya, identiknya kan kalau aspal itu kegiatannya di luar lapangan. Betul. Kita turun lapang. Jadi untuk online-nya itu lebih ke materinya. Lebih ke Teori kita online teorinya. ya. Terus untuk prakteknya kita tetap turun lapang tapi dengan sesuai protokol yang ada kayak gitu. Gitu ya. Berarti kalau nanti misalnya ada acara seperti naik gunung, seperti Iya. camping kayak saya tadi ya, Iya. itu berarti bisa jalan sesuai dengan Sesuai jadwal ya. jadwal. Tapi kalau misalnya ada kegiatan seperti teori dan lain-lain itu bisa online secara gitu. online. Bisa. Oke. Kita kondisional sih. Kondisional, Ya, betul kondisional. sekali ya. Jadi kayak saya tadi juga kondisional sih sebenarnya. Iya. Oke, nah gini, kalau ngomongin tentang organisasi, ya, Iya. apalagi Aspal ini yang ada di dalamnya itu kan orang-orang yang memang hobi naik turun gunung ya, atau mungkin orang-orang yang suka dengan alam. Nah, ada nggak visi dan misi dari organisasi Aspal sendiri? Ada. Untuk visi dan misinya menjadi organisasi yang berlandaskan Pancasila dan berpola pikir luas serta menjunjung tinggi nilai moral serta kepedulian terhadap lingkungan. Itu termasuk visi misi dari Aspal. Itu ditanamkan. Iya, benar-benar sama anggota Aspal, ditanamkan, ya. iya. Terus kalau misalnya nih saya kan tadi habis caving sendirian ya sama teman-teman di luar Aspal. Iya. Kalau seandainya kita mau gabung di Aspal sendiri untuk melakukan kegiatan yang sama, bisa nggak kira-kira? Ya monggo bisa. Kita terbuka untuk umum dan untuk anggota Aspal sendiri. Oke, baik. Nah, saya pikir kayaknya caving ini juga masih ada dalam isinya Aspal ya, Iya. kegiatan-kegiatan atau prokernya Aspal. Nah, boleh nggak disebutin selain caving itu ada apa aja di Aspal? Di Aspal sendiri itu ada 4 divisi, yaitu antara lain rock climbing, itu panjat tebing. Yang kedua itu olahraga arus deras, kita main air, seger-seger. Sungai. Sungai. Walaupun di gua sebenarnya juga ada air. Iya. Ya. Terus ada lagi caving seperti tadi, Ya, tadi itu ya. susur gua. Terus satunya lagi Iya. gunung hutan. Kita mendaki gunung, turun gunung. Iya. Gitu. Naik turun gunung, Iya. keluar masuk hutan, nguras laut. Iya, termasuk itu. Iya, karena gini sesuai dengan apa yang jadi pengalaman saya, teman-teman saya itu juga banyak yang suka dengan alam dan rata-rata mereka juga naik turun gunung ya, sama seperti kegiatannya orang-orang Aspal. Nah, untuk Aspal sendiri nih, ketika mau mengadakan acara seperti naik gunung ya, atau mungkin arus deras dan lain sebagainya, kira-kira ada nggak sesuatu hal yang perlu disiapkan dari diri kita? Kalau yang perlu disiapkan sih lebih ke mental, karena mental sama fisik, cuma yang diutamakan mental, karena ketika mental kita kuat, fisik kita pasti mengikuti. Pasti mengikuti. Kalau mental dari awal udah down, otomatis fisiknya juga ikut down, seperti Iya, itu. karena suasana dengan alam kan beda. Iya. Ya. Nah, kalau pengen tahu untuk kegiatan Aspal yang naik turun gunung tadi ya, Iya. bisa dilihat di video yang satu ini juga. Iya.
Oke, nanti kalau pengen lihat keseruannya anak-anak aspal, nanti bisa dicek di akun Instagram ya. Iya. Instagramnya apa? Itu ada Aspal Malang. Aspal Malang. @aspal Malang, nggak ada. Aspal Malang ya, nggak ada spasi. Aspal Malang Iya. gitu ya, nggak ada spasi. Nah nanti kita akan cantumkan di bawah sini ya. Oke, nah untuk kalian sendiri nih, kalian berdua tentunya, Iya. atau mungkin teman-teman yang lain mungkin punya perasaan yang sama. Menariknya dari aspal sendiri itu apa sih? Kalau dari saya, karena saya tuh suka hal yang menantang, mungkin. Terus karena basicnya kan emang pecinta alam, jadi bentuk penghargaan saya terhadap Tuhan yaitu dengan cara menjaga alam seperti itu. Karena selain memanfaatkan, kita juga harus bermanfaat bagi alam seperti itu. Sekali, Iya. ya. Kalau ada juga yang ngomong kalau kita suka naik gunung ke puncaknya Iya. ya, kalau kita berdoa itu doanya cepat terkabul ya, karena semakin Iya. tinggi tempat semakin dekat sama Iya. Tuhan gitu ya. Bisa jadi. Dekat. Jadi. Iya. Kalau Ferry sendiri gimana nih? Kalau dari saya sendiri sih apa ya? Ya kita menyesuaikan dengan alam juga. Menyesuaikan diri Menyesuaikan dengan alam. ya. Kita ya dibekalkan dengan ilmu yang berguna ketika nanti di alam. Kita di Aspal sudah menyediakan tentang ilmu-ilmu yang siap nanti ketika kita di lapang untuk mempersiapkan hal-hal yang kemungkinan terjadi. Gitu. Jadi semua pembelajaran mulai dari teori sampai praktek ya, semuanya tuh ada terangkum di Aspal. Aspal. Iya. Ya. Tapi tadi saya sempat lihat di videonya itu seru banget ya. Seru banget. Naik, Tentu seru. kita rafting, kemudian naik gunung ya. Waktu di gunung itu persiapan atau perbekalan yang perlu kita bawa itu gimana? Kalau di gunung ya itu random, terserah ya. Yang penting ikut alam atau bawa sendiri gitu bisa, ya? boleh. Tadi yang saya lihat bawa sendiri Hamburger. kayaknya. Itu makan hamburger. Iya. Itu masuk ke survival. Jadi kita nanti ada materi survival. Fungsinya ketika kita tersesat seperti itu. Jadi nanti makan apapun yang ada di alam. Apapun. Ya. Cuma tapi nanti ada syarat-syaratnya sendiri. Nggak semuanya bisa dimakan ya. Terus kalau untuk bekal dari bawah itu karena setiap manusia punya kebutuhan kalori setiap harinya, itu ada yang tingkat biasa, ada yang ketika naik gunung juga ada beda sendiri, jadi menyesuaikan. Jadi nanti tetap ada perhitungan. Jadi kita siang harus makan apa seperti itu. Jadi tetap diatur pola makannya ya. Yang penting apa yang kita butuhkan kita sendiri. Iya, tahu. kalori kita sendiri yang tahu. Betul sekali. Oke, kalau untuk harapan mungkin dari kalian berdua untuk kedepannya untuk Aspal ini gimana? Dari harapan saya sendiri sih, ya semoga Aspal ini banyak anggota yang apa ya, yang berguna ya, dan Iya. banyak ide-ide dari anggota yang bagus untuk menjaga alam. Menjaga alam. Soalnya dari tahun ke tahun alam di Indonesia, di dunia ini ya semakin miris melihatnya. Iya, miris. Miris Iya. melihatnya. Makin miris ya, mungkin banyaknya sampah. Iya, seperti itu Contohnya contohnya. sampah itu, sampah di mana-mana ya banyak juga, sama rumah tangga, sama di gunung juga. Di gunung juga ada sampah. Suka Iya, banyak banyak. juga. Iya, banyak. Yaitu kita sebagai pecinta alam di sini kita menjaganya. Menjaga. Semakin banyak yang suka dengan alam, dengan ilmu dan kita terapkan di alam, ya tujuannya kita mengurangi sampah-sampah itu yang ada di dalam. Iya, jadi sekalian refreshing, sekalian olahraga dan juga untuk bakti sosial. Bakti sosial. Iya. Ya. Ya, Nah, seperti itu. kalau dari barang-barang yang dibawa nih, saya penasaran. Itu yang tali-tali kayak gitu buat apa sih? Ini, Soalnya kan waktu saya Kevin kan saya nggak pakai itu. ya beda. Tas gitu ya. Iya. Ini sih buat pengaman ketika nanti kita melakukan pemanjatan, rock climbing. Oh, rock Iya, climbing. di tebing. Pakai itu. Bisa di tebing, bisa juga di wall, di papan. Papan buatan. Buatan ya. Ya, papan buatan. Kalau tantangannya sendiri lebih menantang di mana nih? Itu sesuai dengan kepribadian masing-masing nih. Ada yang suka menantang di tebing, ada juga menantang di wall. Selama ini sudah pernah kejadian? Maksudnya ada kejadian yang tidak diinginkan maksudnya. Wis. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Belum. Alhamdulillah belum ya. Iya. Kalau pengalaman waktu di hutan mungkin ada pernah
Atau gimana? Kalau pengalaman sih lebih ke ini sih, apa kayak hipo gitu loh. Oh, Hipo kedinginan. Nah, makanya kenapa di awal sebelum kita melakukan kegiatan apapun perlu adanya persiapan. Jadi ketika kita hipo, cara menanganinya seperti apa kayak gitu. Jadi kemarin tuh sempat kejadian di Arjuna kan, hampir ya hipo, udah masuk hipo, tapi karena ada bekal tersebut, alhamdulillah aman. Nah, jadi kebanyakan orang hipo atau hilang atau kepleset kayak gitu ya, itu karena ya mungkin karena mereka kurang persiapan seperti itu ya. Karena biasanya kalau orang hipotermia itu selalu berhalusinasi. Iya, halusinasi. Itu salah satu ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Iya. Jadi bisa melihat sesuatu yang kasat mata, Iya. mungkin biasanya melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Iya, iya seperti itu. Oke, nah itu tadi sudah ada harapan, sudah dijelasin gimana cara pakainya ya. Nah, nanti kalau misalnya saya sama teman saya pengen ikut ke aspal, boleh ya? Boleh, sangat diperbolehkan. Jalan-jalan bareng Iya. ya, kita refreshing bareng. Oke, jadi gini, sebelum kita akhiri acara ini, Iya. ya, kita punya Q&A nih buat kalian iya, berdua. iya. Nah, pertanyaannya ada di dalam sini ya, silahkan diambil satu-satu. Nggak usah banyak. Nggak boleh dua. Satu-satu Satu aja aja. ya. Di nggak mana boleh ini? dua. Satu aja. Satu aja. Udah. Boleh Nanti dibuka ya? ambilnya satu-satu ya. Satu orang satu, nggak boleh dua. Dibacakan? Iya, dibaca dong, harus dibaca. Apa itu? Dijawab. Adakah pengalaman menarik saat penjelajahan? Ya. Pengalaman menarik saya sendiri ya. Kalau saya sendiri sih untuk lebih ke hal-hal mistis sih. Cuma Hal mistis. iya. Pernah ketemu sama? Kalau ketemu nggak pernah. Nggak pernah. Ya? Nggak pernah, jangan Merasa sampai. mungkin ya? Iya, merasa. Intinya ketika melakukan kegiatan seperti itu tuh fokus tujuan kita ke sana ngapain dan nggak ada niatan apa-apa. Mungkin tujuannya oh ya pendidikan seperti itu. Jadi ya wis lah yang lainnya nggak usah dihiraukan Ya, kayak gitu. Nanti kita fokus tujuan kita gitu ya. Oke, kalau Ferry silakan. Oh, oke. Mana ini? Kalau untuk biasanya sih fokus itu kan karena kemampuan kita sendiri ya, maksudnya kita mau berpikir positif atau Iya. apalagi di alam itu kan Kita nggak kadang tahu. ada juga ya, yang nggak bersahabat dengan alam atau gimana gitu. Oke, kalau Boleh dibuka? boleh dibuka langsung aja. Mau dibawa pulang sekalian juga boleh ya. Oke, pertanyaannya yaitu peralatan apa yang paling penting untuk menjaga keamanan saat menjelajah alam? Peralatan ya? Peralatan apa biasanya? Ya ini, di depan ini salah satunya peralatan kita yang ketika kita di alam, ya ini yang buat pengaman kita. Salah satunya ini. Ya, termasuk Semua yang saya pakai tadi. oh itu Iya. safety first. Safety first Iya, ya. safety Jadi first. pakai itu, Pelampung, helm, ya, itu buat pengaman kita ketika nanti kita di lapang. Iya. Gitu. Buat gunanya helm ya buat melindungi kepala kita. Kepala. Terus ya pelampung buat jaga-jaga nanti ketika air gede, air masuk, terus apalagi yang nggak bisa berenang. Nah, itu Tapi, jaga-jaganya. paling tidak itu untuk apa namanya pengamanan pertama ya. Ya. Iya, safety first. Safety first-nya itu. Tadi ya. Iya. Tapi kalau misalnya orang yang benar-benar nggak berani, disarankan nggak usah ikut ini ya. Orang yang benar-benar nggak punya keberanian, maksudnya orang yang takut gitu loh. Ya. Lebih baik Tapi tidak disarankan. kita diomongkan dengan hal-hal positif pelan-pelan, pasti dia bakalan turun. Oh gitu. Dengan diiming-imingi keindahan-keindahan yang ada di dalamnya itu. Dirayu kayak. Dirayu gitu lah. ya. Iya. Oke. Salah satu bujuk rayuin kita. Oke, baik. Oke, mau nambah lagi mungkin? Silakan. Boleh, boleh. Boleh, silakan. Semoga masih ada ya. Semoga masih ada. Oh masih. Oh, masih. Susah sekali. Satu atau dua, satu aja. Iya, satu aja. Jangan banyak-banyak. Oh, sama. Adakah hal mistis yang kalian rasakan ketika menjelajah alam? Sama. Ya, itu Iya. tadi ya. Iya. Yang tadi ya. Iya, Oke. sama. Nambah lagi mungkin? Iya, nambah Iya, lagi. nambah biar lagi. Beda, biar beda. Oke, siap. Buka ya. Oke. Tempat yang belum pernah kamu jelajahi dan kalian ingin ke sana. Kalau mana tempat yang itu belum pernah? banyak sih.
Banyak ya, kalau saya sendiri banyak yang ingin saya kunjungi dan jelajahi. Salah satunya itu Gunung Kerinci yang ada di Jambi. Gunung Kerinci, jauh banget ya. Sumatera. Itu salah satu Seven Summit-nya Indonesia. Yes. Itu ya view-nya bagus, terus ada danaunya juga. Tuh salah satu keinginan saya yang belum tersampaikan. Yang pengen segera ya. Iya. Saya doakanlah nanti. Amin. Semoga cepat ke sana ya. Iya. Kalau Luki, kalau saya tujuan sih yang belum pernah tercapai di mana kira-kira? kalau saya lebih ke mengabdi sama masyarakat ya, karena selain 4 divisi, jadi aspal tuh emang terkenalnya kan sport terus. Yes. Nah, sedangkan di luar situ kami juga ngadain acara-acara kemanusiaan, seperti kayak kalau ada bencana kita datang, terus kalau kita juga datang ke pelosok-pelosok tempat-tempat kayak gitu untuk ya mengabdi seperti itu, terus menanam seperti itu. Jadi nggak selalu melulu tentang divisi tadi, jadi ada selip-selipan juga. Jadi yang saya pengen sampai saat ini tuh semisal ke arah timur. Ke arah timur. Ya, jadi lebih ke mengeksplor kayak gitu, mengeksplor budaya seperti itu. Itu yang belum kecapaian. Keindahannya ya, tapi jangan sampai lengah, maksudnya jangan sampai merusak seperti itu. Ini tujuan utama kita ke sana ngapain gitu. Tapi tujuannya nggak cuma di Jawa Timur aja, lebih ke timur lagi. Lebih ke timur lagi. Siapa tahu nanti sampai ke Amin. Amin. Oke, dan itulah akhir dari bincang-bincang kita dengan organisasi Aspal. Jadi buat kamu, untuk Sobat Asia khususnya yang pengen bergabung di Aspal, silahkan dibuka pendaftarannya setiap hari. Nanti silahkan bisa cek di IG-nya masing-masing ya. Langsung cari aja @aspalmalang tanpa spasi, oke? Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe di channel kita ya, supaya kita selalu semangat untuk membuat konten-konten seperti ini. Terima kasih dan bye-bye. Tetap di ngobrol bareng Mahasiswa.